Korea Utara menang besar. Tapi apa benar mereka curang dengan pencurian umur? Media Korea bongkar strategi licik. Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak dari Korea Utara. Namun ada indikasi kuat bahwa kemenangan besar Korea Utara bukan hanya soal kemampuan, melainkan karena pencurian umur. Media Korea bahkan menyebut bahwa Korea Utara sengaja memilih finish di posisi kedua untuk menghindari pertemuan dengan Korea Selatan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Benar-benar bikin geger se-Asia. Timnas Indonesia makin ganas. Patrick Kluivert mau gaet 5 pemain Jerman sekaligus demi Pildun. Langkah mengejutkan datang dari Patrick Kluivert yang siap membawa darah segar ke skuad Garuda. Timnas bisa makin berbahaya di mata lawan-lawannya. Simak detail lengkapnya di sini. Bongkar rahasia kekalahan. Nova Arianto beberkan fakta mengejutkan Timnas U17 Indonesia. Nova Arianto dengan tegas mengungkapkan penyebab yang selama ini disembunyikan. Simak fakta yang akan mengubah pandanganmu tentang pertandingan itu. Dan simak fakta lengkapnya di sini. Wah, kejutan besar kembali datang. Gerald Vandenburg tersenyum lebar. Timnas Indonesia U23 resmi debut di Piala AFF U23 2025 Thailand. Kebahagiaan Gerald Vandenburg memuncak saat Timnas Indonesia U23 akhirnya dapat berlaga di Piala AFF U23 2025 Thailand. Ini adalah langkah besar bagi sepak bola Indonesia yang patut dirayakan. Jangan lewatkan debut gemilang yang penuh tantangan dan harapan. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Korea Utara menang besar. Tapi apa benar mereka curang dengan pencurian umur? Media Korea bongkar strategi licik. Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak dari Korea Utara. Namun ada indikasi kuat bahwa kemenangan besar Korea Utara bukan hanya soal kemampuan, melainkan karena pencurian umur. Media Korea bahkan menyebut bahwa Korea Utara sengaja memilih finish di posisi kedua untuk menghindari pertemuan dengan Korea Selatan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia U17 kalah dengan skor telak setengah lusin tanpa balas dari Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17. Sorotan pun ditunjukkan pada Korea Utara yang tampil dengan beringas di Stadion King Abdullah Sport City, Senin (14 April 2025). Bahkan tuduhan soal pencurian umur pun ramai di media sosial mengingat tim asuhan Oh Tae-song ini tetap tampil prima selama 90 menit penuh. Hasil ini pun memperpanjang rekor Korea Utara yang belum pernah kalah sejak babak kualifikasi Piala Asia U17. Keberhasilan ini pun membawa Korea Utara ke babak semifinal Piala Asia U17, di mana menjadi prestasi terbaik mereka sejak 10 tahun ini. Namun media Korea Selatan justru menyoroti hal lain dari kekalahan telak tim asuhan Nova Arianto ini. Media Korea Selatan Sportscan menuduh bahwa Korea Utara sengaja menyelesaikan fase grup sebagai runner-up grup D untuk menghindari Korea Selatan di babak perempat final. Mundur ke babak penyisihan grup, Korea Utara berhasil menahan imbang Iran dengan skor 1-1 dan mengalahkan Tajikistan dengan skor 3-0. Di laga terakhir melawan Oman, Korea Utara disebut sengaja mencatatkan hasil imbang dengan skor akhir 2-2. Saat itu Korea Utara sudah unggul 2-1 pada 90 menit waktu normal, sampai akhirnya Oman mencetak gol telat dari Al-Walid Salam di menit 90+8. Ada dugaan mereka sengaja menyamakan kedudukan dan finish di posisi kedua setelah kebobolan gol telat dari Oman, tulis Sportscan dikutip Selasa (15 April 2025).
Hasil tersebut membuat Korea Utara finish di posisi runner-up grup D dan melawan timnas Indonesia U17 di babak perempat final. Grup D memang diuntungkan dengan sudah tahu siapa lawan mereka di babak perempat final karena grup C sudah lebih dahulu bertanding di hari sebelumnya. Jika menang dan menempati posisi pertama grup, mereka akan bertemu Korea Selatan yang sudah lebih dahulu menyegel posisi runner-up di grup C, tulis Sportscan. Beberapa media Asia menduga Korea Utara sengaja kebobolan gol untuk menyebabkan hasil imbang, tulis laporan tersebut. Pilihan Korea Utara untuk memilih timnas Indonesia U17 sebagai lawan pun terbukti berhasil. Bukan karena timnas Indonesia U17 tampil buruk, namun gol cepat Choi Sang-hoon di menit 7 menjadi awal banjir gol di malam itu. Bahkan ada 6 pencetak gol berbeda di pertandingan tersebut, yakni Choi Sang-hoon 7, Kim Yoo-jin 19, Ri Kyung-bong 48, Kim Tae-gu 60, Ri Kang-rim 61, dan Park Ju-won 77. Timnas Indonesia U17 sebelumnya menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup, termasuk kemenangan 1-0 atas Korea Selatan. Tapi kekalahan atas Korea Utara memang mengejutkan, tulis Sportscan. Benar-benar bikin geger se-Asia. Timnas Indonesia makin ganas. Patrick Kluivert mau gaet 5 pemain Jerman sekaligus demi Pildun. Langkah mengejutkan datang dari Patrick Kluivert yang siap membawa darah segar ke skuad Garuda. Timnas bisa makin berbahaya di mata lawan-lawannya. Simak detail lengkapnya di sini. Setelah Belanda, Patrick Kluivert berani memanggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Calvin Verdon, Jay Edzes, Maes Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramangon, hingga Ole Romani. 1. Jerman bisa jadi buruan PSSI mencari pemain keturunan berkualitas. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI, plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia. Hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang, Stuttgart II, Daniel Klein kiper, FC Augsburg, Ethan Kohler back tengah, Werder Bremen II, Reno Munz back tengah, Greuther Fürth dan Nafi Nahdi fullback kiri winger kanan, FC Munsingen II. 2. Asal-usul darah Indonesia Laurin Ulrich, DKK, mengutip dari @football Indonesia A, kakek Laurin Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurin Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Terlebih timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker.
Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024 hingga 2025 bersama Stuttgart II. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu (kelahiran Bali). Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg Senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang (membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik. Sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia, lanjut kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Munz. Ia tidak memiliki darah Indonesia, namun ex-back timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil, mantan bek Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek (Bali). Bek yang satu ini telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga Liga 5 Jerman 2024 hingga 2025 bersama sang klub Werder Bremen II. Terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari @football Indonesia A, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia. Masih menurut akun di atas, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bongkar rahasia kekalahan. Nova Arianto beberkan fakta mengejutkan timnas U17 Indonesia. Nova Arianto dengan tegas mengungkapkan penyebab yang selama ini disembunyikan. Simak fakta yang akan mengubah pandanganmu tentang pertandingan itu. Dan simak fakta lengkapnya di sini. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan penyebab tim asuhannya menelan kekalahan telak dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025. Timnas U17 Indonesia harus menelan kekalahan 0-6 dari Korea Utara dalam babak 8 besar Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14/4/2025. Tim Merah Putih dibuat tak berkutik dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025. Bahkan timnas U17 Indonesia langsung digempur habis-habisan oleh Korea Utara sejak menit pertama. Gawang skuad Garuda Asia bahkan berhasil dibobol oleh Korea Utara pada menit ke-7. Dan setelah kebobolan tersebut, Iputu Panji Apriawan dan kawan-kawan kesulitan keluar dari tekanan. Hingga akhirnya pertahanan mereka dibombardir oleh para pemain Korea Selatan. Tim Merah Putih bahkan kesulitan membangun serangan sehingga timnas U17 Indonesia pun menelan kekalahan dan harus mengakui keunggulan tim lawan. Dengan kekalahan ini, timnas U17 Indonesia pun tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto harus pulang dan hanya boleh puas dengan berakhir di babak 8 besar Piala Asia U17 2025 ini. Setelah menelan kekalahan telak ini, Nova Arianto berbicara terkait performa para pemainnya.
Pelatih berusia 45 tahun tersebut mengaku senang bisa menghadapi tim hebat seperti Korea Utara. Namun sebagai pelatih ia mengaku sebenarnya mengharapkan Matthew Baker dan kawan-kawan bisa meraih hasil maksimal. Akan tetapi mereka dipaksa puas dengan kekalahan telak ini. Untuk itu Nova pun mencoba legowo dengan hasil tersebut dan berusaha akan memperbaiki kekurangan tim ke depannya. Apalagi timnas U17 Indonesia juga dipastikan telah lolos ke Piala Dunia U170 2025. Untuk itu, hasil dari Piala Asia U17 2025 tentunya akan menjadi evaluasi buat tim Merah Putih agar saat tampil di Piala Dunia U170 2025 pada November mendatang bisa lebih maksimal. Saya juga bersyukur atas kesempatan bermain melawan tim seperti Korea Utara, ujar Nova Arianto. Kami mengharapkan hasil yang baik, tetapi apapun bisa terjadi dalam sepak bola, ucapnya. Penyebab dari kekalahan ini mungkin para pemain sedikit terganggu atau gugup. Apalagi timnas U17 Indonesia telah memastikan diri menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke Piala Dunia U17 2025. Nova memang tak mengungkapkan secara gamblang penyebabnya. Namun ia mengakui timnya sedikit terganggu dengan posisi timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U170 2025. Posisi ini memang telah diincar oleh para pemain timnas U17 Indonesia. Akan tetapi dengan memastikan lolos ke Piala Dunia U170 2025 ini, beban yang dirasakan tentu semakin tinggi karena lawan yang akan dihadapi juga semakin berat. Untuk itu Nova mengungkapkan kemungkinan tersebut yang terjadi saat skuad Garuda Asia melawan Korea Utara. Mungkin tim sedikit terganggu dengan posisi kami di Piala Dunia U17 FIFA Qatar 2025, kata Nova Arianto. Meski demikian, Nova tetap memuji para pemainnya yang telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Menurutnya, perkembangan ditunjukkan Evandra Floresta dan kawan-kawan karena bisa menjalani pertandingan di turnamen penuh gengsi di Piala Asia U170 2025 ini. Untuk itu, ia tetap merasa senang melihat perkembangan para pemainnya di ajang 2 tahunan ini. Namun kami telah berkembang sebagai hasil dari bermain di turnamen tingkat tinggi seperti ini, tuturnya. Wah, kejutan besar kembali datang. Gerald Vandenburg tersenyum lebar, timnas Indonesia U23 resmi debut di Piala AFF U23 2025 Thailand. Kebahagiaan Gerald Vandenburg memuncak saat timnas Indonesia U23 akhirnya dapat berlaga di Piala AFF U23 2025 Thailand. Ini adalah langkah besar bagi sepak bola Indonesia yang patut dirayakan. Jangan lewatkan debut gemilang yang penuh tantangan dan harapan. Simak detail lengkapnya di sini. Setelah menanti sejak Januari 2025, Gerald Vandenburg akhirnya semakin dekat menjalani debut sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Pelatih asal Belanda itu akan memimpin timnas Indonesia U23 untuk pertama kalinya di Piala AFF U23 2025. Mengutip dari @ASANBAL, Piala AFF U23 2025 rencananya digelar di Thailand pada Agustus 2025.
Thailand akan menjadi tuan rumah ASEAN U23 Championship pada Agustus, tulis akun @theasaanbal. Thailand ketiga kalinya jadi tuan rumah Piala AFF U23. Bagi Thailand, ini merupakan ketiga kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala AFF U23. Di dua kesempatan awal menjadi tuan rumah, Thailand sekali juara dan menembus semifinal. Pada 2005 atau di edisi perdana Piala AFF U23, Thailand keluar sebagai juara setelah menang 3-0 atas Singapura di final. Kemudian saat menjadi tuan rumah edisi terakhir Piala AFF U23 dalam kurung 2023, Thailand dihentikan timnas Indonesia U23 di semifinal. Saat itu timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong menang 3-1. Sayangnya di partai puncak, skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 gagal juara setelah kalah adu penalti dari timnas Vietnam U23. Gerald Vandenburg disodorkan 60 nama oleh PT LIB. Komisaris Utama PT Liga Indonesia dalam kurung LIB Zainuddin Amali telah menyodorkan 60 nama kepada Gerald Vandenburg. Aksi ini dilakukan PT LIB agar Gerald Vandenburg lebih dimudahkan dalam menyusun kerangka tim. Kami sudah menyerahkan sekitar 60 pemain baik data dan video kepada PSSI melalui pelatih timnas Indonesia U23, kata Zainuddin Amali. Tahun ini ada beberapa agenda yang dijalani timnas Indonesia U23. Jika semuanya dipimpin Gerald Vandenburg, itu berarti ada 3 ajang yang ditempuh timnas Indonesia U23. Gerald Vandenburg dalam kurung kanan siap tempur bersama timnas Indonesia U23. Dalam kurung foto Instagram atau Nova Arianto 30. Setelah Piala AFF U23 2025, ada kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 belum diketahui digelar tanggal berapa. Sementara untuk SEA Games 2025, rencananya dilangsungkan di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025. Beban besar praktis menimpa pundak Gerald Vandenburg. Ia diwajibkan mengulangi pencapaian timnas Indonesia U23 dalam 2 tahun terakhir. Sebut saja meraih medali emas SEA Games 2023 dan menembus semifinal Piala Asia U23 2024.